Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya atas nama Dimas Dahlan Pangestu ingin menerangkan atau menjelaskan gambar isometrik dari pertemuan ke-16 ini. Jadi, apa sih gambar isometrik itu? Oke, gambar isometrik sendiri memiliki arti ukuran yang sama saat membuat desain. Dengan teknik ini, ketiga sumbu yaitu lebar, tinggi, dan kedalaman haruslah sama. Oke, kita lanjut. Untuk tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi gambar piktorial. Apa sih gambar piktorial itu? Oke, gambar piktorial adalah gambar yang menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan seukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Nomor 2, membuat gambar miring. Apa sih gambar miring? Gambar miring adalah gambar di mana garis pada proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi namun membentuk sudut miring. Yang ketiga, membuat dan gambar isometri. Yang keempat, mencantumkan ukuran isometri. Untuk uraian materinya, kemampuan menggambar dan menampilkan bentuk 3 dimensi merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap ahli atau juru gambar, perencana, dan ahli teknik. Hal ini sangat penting, khususnya dalam pemodelan 3D. Suatu model dapat diputar pada layar tampilan untuk dapat dilihat dari setiap sudut. Komputer akan menghitung semua titik, garis, dan permukaan objek. Dalam buku teks menggambar 2 dimensi dengan cat ini akan membahas pembuatan tampilan yang memperlihatkan bentuk 3 dimensi dengan menggunakan beberapa fungsi khusus AutoCAD koordinat 2 dimensi yang disebut dengan isometrik dalam kurung tampilan 3D dalam bidang gambar 2 dimensi. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 1 adalah proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial, penampilan gambar 3D pada suatu bidang 2D dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan aturan gambar yang ada. Antara lain adalah nomor 1, proyeksi piktorial dimetri. Nomor 2, proyeksi piktorial isometri. Nomor 3, proyeksi piktorial miring. Dan yang keempat, perspektif. Jadi bisa dilihat ya gambarnya. Untuk yang nomor 2, proyeksi ortogonal. Apa sih proyeksi ortogonal itu? Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi disebut proyektor. Selain tegak lurus terhadap bidang proyeksi, garis-garis proyektornya juga sejajar satu sama lain. Tinjauan gambar piktorial. Kata piktorial memiliki arti like a picture. Pengertian ini berkaitan dengan bentuk realistis gambar. Gambar piktorial menunjukkan ketinggian, ketebalan, dan kedalaman. Beberapa bentuk gambar piktorial akan sering ditemukan di industri, khususnya isometrik. Jenis gambar ini merupakan jenis yang paling sederhana, jenis yang paling realistis, tetapi juga sekaligus yang paling rumit adalah perspektif. Oleh karena itu, gambar isometrik hanya diperlukan sejauh hal itu realistis dan tidak terlalu rumit. Dari gambar proyeksi ortogonal yang pertama yaitu gambar obliku. Suatu gambar obliku dalam kurung miring menunjukkan objek-objek dengan satu atau lebih permukaan sejajar yang mempunyai ukuran dan bentuk yang benar. Skala ditentukan terlebih dahulu untuk ortografik dalam kurung ortografik atau tampak muka. Lalu untuk kedalaman ditentukanlah suatu sudut. Ada 3 tipe gambar obliku yakni kavalir, kabinet, dan general. Untuk yang ketiga adalah gambar isometrik. Apa sih gambar isometrik? Gambar isometrik merupakan gambar yang lebih realistis dibandingkan dengan gambar miring. Keseluruhan objek terlihat sama seperti ketika objek tersebut diputar. Kata isometrik artinya adalah ukurannya sama.
Ukuran yang sama ini berkaitan dengan sudut antara ketiga sumbu 120 meter kubik setelah objek dimiringkan. Sudut kemiringannya adalah 35 meter kubik. Gambar bisa dilihat ya dari depan ataupun belakang. Aspek yang paling menarik dari gambar isometrik adalah bahwa ketiga garis sumbu dapat diukur dengan skala yang sama. Yang berhubungan dekat dengan gambar isometrik adalah dimetris dan trimetris. Skala yang digunakan untuk mengukur gambar-gambar tersebut berbeda untuk setiap sumbu. Gambar dimetris menggunakan dua skala yang berbeda. Sementara gambar trimetris menggunakan 3 skala. Untuk gambar bisa dilihat sendiri ya. Bentuk gambar piktorial yang paling realistis adalah perspektif. Mata telanjang dapat melihat objek dalam perspektif. Jenis yang paling umum dari gambar perspektif adalah 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Bentuk gambar piktorial ini sangat sering digunakan oleh arsitektur, tetapi juga dalam industri otomotif dan pesawat terbang. Oleh karena itu, metode gambar piktorial yang paling umum digunakan dalam industri adalah isometrik. Gambar-gambar jenis ini memberikan suatu tampak tunggal yang sekaligus menunjukkan 3 sisi yang dapat diukur dalam skala yang sama. Setiap garis yang sejajar dengan garis sumbu dapat diukur dan garis itu disebut dengan garis isometrik. Garis yang tidak sejajar dengan sumbu yang tidak dapat diukur disebut dengan garis non-isometrik. Pada gambar isometrik, lingkaran terlihat sebagai suatu elips diameter kecil dalam kurung minor axis. Dari elips harus selalu sejajar dengan sumbu lingkaran. Perhatikan bahwa sumbu garis pusat lubang adalah sejajar dengan salah satu bidang isometrik. Untuk nomor yang keempat, penataan untuk gambar isometrik. Variabel isometrik dapat diset dengan cepat melalui kotak dialog drafting setting. Untuk memasuki kotak dialog ini, enter DS, SE di setting, RM atau DDR modes pada baris perintah dalam kurung command prompt atau pilih drafting setting. Dari menu pull down tools, kotak dialog ini dapat juga diakses dengan mengklik tombol kanan mouse pada tombol batang status snap atau grid, lalu memilih setting dari menu shortcut. Tab snap dan grid dari kotak dialog ini membuat opsi untuk gambar isometrik. Untuk gambar bisa dilihat sendiri. Untuk mengaktifkan snap grid isometrik, klik tombol radio isometrik snap pada daerah snap tipe dan style. Perhatikan bahwa kotak edit grid X spacing dari snap X spacing berwarna kelabu karena spasi X berkaitan dengan ukuran horizontal, maka tidak akan digunakan dalam mode isometrik. Hanya spasi Y yang dapat di-set untuk grid dan snap dalam isometrik. Pastikan bahwa snap F9 dan grid F7 pada kondisi on. Pilih tombol OK sehingga titik-titik grid aktif dengan orientasi isometrik. Gambar crosshairs dalam kurung garis sumbu kursor berubah dan terlihat menyudut. Hal ini akan membantu Anda dalam menggambar garis pada sudut yang benar. Untuk gambar bisa dilihat. Coba gambarkan suatu permukaan 4 sisi menggunakan perintah line. Gambar permukaan tersebut hingga kelihatan permukaan sisi kiri sebuah kotak dalam layout isometrik. Gambar 8,9 untuk menggambar permukaan yang tidak sejajar. Ubah sudut crosshairs untuk memudahkan penggambaran. Untuk mematikan mode isometrik, klik tombol rectangular snap
yang terdapat dalam daerah snap type and style. Mode isometrik mati dan Anda kembali ke daerah gambar ketika Anda mengklik tombol OK. Nomor 5, pengubahan orientasi crosshair isometrik. Menggambar suatu bentuk isometrik dimungkinkan tanpa harus selalu mengubah sudut crosshair. Namun demikian, proses penggambaran akan lebih mudah dan lebih cepat jika sudut crosshair disejajarkan dengan sumbu isometrik. Kapan saja style snap isometris diaktifkan, tekan tombol F5 atau kombinasi tombol Ctrl+E dan crosshair akan segera berganti ke bidang berikutnya. AutoCAD berkaitan dengan posisi isometrik sebagai isoplane. Isoplanes ditampilkan pada garis prompt sebagai suatu referensi. 3 bentuk orientasi crosshair dan nilai sudutnya ditunjukkan pada gambar tersebut. Oke, lanjut. Cara membaca gambar isometrik pipping beserta contohnya. Gambar isometrik pipa atau pipping isometrik. Drawing merupakan sebuah gambar yang menjadi bentuk representasi 3 dimensi dari sebuah routing pipa. Dalam gambar tersebut menunjukkan arah atau posisi dari pipa yang sebenarnya. Biasanya gambar ini digunakan oleh pekerja proyek pipping, mekanik, sipil, serta untuk vendor. Setiap ada pekerjaan proyek pipping, pasti dibutuhkan isometric drawing. Gambar ini memiliki 3 ukuran yang jelas, yakni panjang, lebar, dan tinggi, yang bertujuan untuk menampilkan 3 dimensi. Tak jarang dalam pembuatannya, gambar ini dimiringkan 30 derajat dari sumbu eksisnya, guna memberikan informasi sejelas mungkin. Karena poin terpenting dari gambar ini adalah tata letak dan arahnya, maka gambar ini tidak ditunjukkan dalam skala yang sebenarnya, namun tetap dibuat proporsional, layaknya perbandingan pada ukuran yang sebenarnya. Sehingga penting bagi Anda untuk memahami seputar ilmu ini. Untuk tips yang pertama, pahami arah garis isometrik. Berbeda dengan cara membaca gambar proyek lainnya, seperti gambar P dan ID, gambar PFD, gambar GA, pipping, dan lain-lain. Pada gambar isometrik, perlu memahami dahulu arah mata angin pada gambar tersebut. Untuk arah utara, biasanya ditulis pada pojok kiri atas dan menunjukkan ke arah diagonal. Pada intinya, selain garis vertikal dalam kurung ke atas sampai ke bawah, gambar pipa akan mengarah ke arah mata angin. Tinggal diurutkan saja dari isometrik tersebut, mulai dari utara, timur, dalam kurung ke arah kanan, selatan, lalu ke barat daya, lalu ke barat, ke arah kiri.
Jadi, semua garis yang tidak sejajar dengan keenam arah garis tersebut berarti ada pembelokan dalam kurung rolling ke arah yang tidak lazim. Misalnya ke arah barat daya, timur laut, atau arah diagonal dan lain-lain. Biasanya garis semacam ini ditandai dengan arsiran dan besar sudut, misalnya 30 dek, 40 dek, dan lain-lain. Kadang juga ditunjukkan langsung dimensinya, seperti pada gambar isometrik di atas tadi. Jadi, jika arsirannya horizontal, berarti pipa rollingnya mendatar dan garis arsirannya vertikal, maka rolling pipanya menuju arah atas. Untuk gambar isometrik piping, melihat gambar di samping, dimulai dari reducer 3x2, pipa mengarah ke timur sepanjang 1095 mm. Di situ ada elbow 90 dek, kemudian pipa turun sepanjang 276 mm. Di situ ada elbow 90 dek. Lalu pipa belok ke utara 1253 mm dan ada elbow 90 dek. Kemudian turun sepanjang 940 mm. Di situ ada well neck flange, kemudian gate valve yang handle-nya mengarah ke selatan. Lalu ada well neck flange lagi, pipa kemudian turun lagi 474 mm, bertemu elbow 90 dek. Lalu pipa mengarah ke utara 164 mm, menyambung ke reducer 2x1,5 dan well neck flange 1,5 yang akan menyambung ke equipment nozzle existing. Untuk gambar bisa dilihat lagi ya. Untuk tips yang kedua, pahami bagian-bagian pada gambar isometrik. Untuk memudahkan saat membaca gambar isometrik pipa, maka Anda harus memahami juga bagian yang ada pada gambar isometrik pipa. Gambar ini biasanya dilengkapi dengan line dalam kurung nomor jalur dari pipa berdasarkan line list yang menghubungkan satu equipment ke equipment yang lain.
Untuk yang nomor 2 adalah dimensi dalam kurung ukuran. Kita melihat pipa ukuran 2 dan ada 6 potong pipa belum dikurangi fitting, yaitu ukuran 1095, 276, 1253, 940, 474 dan 164 mm. Bagaimana cara mengetahui itu pipa 2 inci? Bisa diketahui dari ukuran fittingnya yang ada pada gambar atau melihat dari description material, dan bisa juga melihat dari line numbernya. Untuk pemotongan spool pipa nantinya masing-masing dikurangi ukuran fitting yang terkait. Contohnya ukuran 1095 dari gambar di atas. Ukuran tersebut dimulai dari sambungan reducer ke center as pipa. Jadi kalau dihitung menjadi 1095 diambil 76 sama dengan 1019. Catatan, angka 76 adalah ukuran center as pipa 2 inci standar. Untuk yang nomor 4, elevasi dalam kurung IL plus atau ketinggian. Untuk pekerjaan erection atau fit up, sangat penting melihat elevasi atau ketinggian lokasi pemasangan spool pipa. Pada gambar di atas kita bisa melihat elevasi tertinggi adalah IL tambah 1,02530. Artinya spool dipasang pada ketinggian 102,53 meter dari permukaan laut, mungkin di atas vessel. Untuk yang nomor 5 adalah flow. Dari gambar yang tadi, di atas arah alirannya adalah dari atas menuju ke bawah. Bisa dilihat dari tanda arah panah yang ada pada garis dalam kurung pipa. Untuk yang nomor 6, list material atau bill of material. Informasi mengenai jenis, ukuran maupun jumlah material yang dibutuhkan untuk fabrikasi atau pemasangan pipa. Untuk yang terakhir adalah fill weld. Fill weld adalah pengelasan sambungan pipa yang akan dilakukan di lapangan. Biasanya ditunjukkan dengan simbol bendera. Meskipun tidak semua gambar isometrik ada item ini,
Tapi tanda field weld ini juga harus diperhatikan, terutama untuk fabrikator. Ada beberapa sambungan spool yang langsung dilas pada saat fabrikasi, dan ada juga sambungan yang perlu dilas di lapangan. Hal ini biasanya dikarenakan untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, memudahkan instalasi, bisa juga berkaitan dengan mobilisasi ke site. Oke, selanjutnya untuk informasi lainnya di gambar isometrik. Misalnya yang pertama, ukuran, tipe, and flow dari valve. Yang kedua, drawing title. Yang ketiga, referensi number. Yang keempat, nozzle identification. Yang terakhir, lokasi dan nama equipment. Untuk informasi yang pertama adalah ukuran, tipe, dan flow dari valve. Informasi mengenai ukuran dan tipe dari valve serta arah flow valve. Pemasangan valve pada gambar isometrik harus juga diperhatikan kemana arah aliran fluidanya, tidak boleh terbalik. Bisa Anda bayangkan apa jadinya jika pemasangan cek valve terbalik? Untuk yang nomor 2 adalah drawing title. Judul gambar biasanya diambil dari nama equipment yang terkait. Untuk yang nomor ketiga, referensi number. Nomor referensi dari PNID dalam kurung piping and instrumentation diagram. GA drawing, line number, insulasi, arah aliran fluida, dan tracing. Untuk yang nomor keempat, nozzle identification. Penjelasan dan keterangan terkait nozzle yang ada pada pipa, seperti ukuran, kelas, dan lain-lain, serta dari mana atau menyambung kemana. Untuk yang nomor 5 adalah lokasi dan nama equipment. Informasi mengenai lokasi dan nama equipment. Lokasi dalam gambar biasanya berbentuk koordinat, sedangkan namanya merupakan nomor dari equipment.
gambar bisa dilihat, dibaca, atau dicermati dulu. Audio preview. Audio preview. Oke, lanjut. Selain gambar isometrik, ada juga gambar proyeksi isometrik. Keduanya merupakan istilah yang berbeda. Gambar isometrik memiliki ukuran yang sama persis dengan objek yang digambar. Sementara gambar proyeksi isometrik memiliki ukuran yang lebih kecil, kira-kira berkurang 25% dari gambar realnya isometrik. Gambar proyeksi dibuat seperti halnya hasil potret kamera. Namun pada isometric drawing dipakai sebagai cara untuk merepresentasikan objek 3D dengan mengikuti pengukuran yang akurat. Kemudian hasil visualnya tampak lebih menarik dan mudah dipahami karena ada penambahan unsur kedalaman depth yang tidak dimiliki desain 2D. Objek nantinya akan tampak seolah-olah dilihat dari atas dari satu sudut dengan sumbu ditetapkan dari titik sudut ini. Gambar isometrik dimulai dengan satu garis vertikal di mana dua titik ditemukan. Setiap garis yang ditetapkan dari titik-titik ini harus dibangun pada sudut 30 derajat. Jadi, bisa dikatakan bahwa gambar isometrik adalah representasi 3D dari bangunan, objek, ruangan, atau desain pada permukaan 2D yang hasil akhirnya tidak terdistorsi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemendekan sumbu adalah sama. Oke, lanjut. Untuk manfaat gambar isometrik sebagai berikut. Gambar isometrik sangat berguna bagi desainer, khususnya arsitek, desainer dan insinyur industri dan interior, karena memiliki sejumlah kelebihan dan manfaat. Antara lain, yang pertama, isometric drawing sangat ideal untuk memvisualisasikan ruangan, produk, dan infrastruktur. Untuk yang kedua, suatu objek dapat dengan bebas diputar, diposisikan ulang, dan diorientasikan ulang tanpa menggambar ulang. Untuk yang nomor ketiga, memudahkan komunikasi agar dapat mengurangi kesalahpahaman dan meminimalisir kesalahan dalam penafsiran gambar. Yang keempat, bisa digunakan untuk menguji ide desain yang berbeda dengan cepat. Yang nomor 5, dalam sistem pencarian jalan di museum atau galeri, peta dinding isometrik
dapat menunjukkan kepada pengunjung di mana mereka berada di dalam gedung, apa yang terjadi di tempat lain, dan bagaimana cara berkeliling. Untuk yang nomor 6, beberapa infografis terbaik menggunakan proyeksi isometrik untuk memungkinkan mereka menampilkan lebih banyak informasi daripada yang dimungkinkan dalam gambar 2D. Beberapa desain logo juga menggunakan pendekatan ini untuk menciptakan dampak. Yang ketujuh, digunakan sebagai representasi tempat. Yang nomor 8, menggunakan bagian produk yang mungkin tersembunyi atau bisa dibilang internal. Mengaplikasikan isometric drawing dalam industri desain dan arsitektur, yaitu dalam pembuatan denah dan peta. Tak hanya dimunculkan dalam tampilan 2D, teman-teman juga bisa menerapkan teknik ini untuk membuat peta isometrik. Peta ini hanya menunjukkan jalan utama dan landmark untuk membantu orang mengorientasikan diri mereka sendiri. Dengan metode isometrik akan tercipta perspektif yang unik dari peta atau denah lantai yang dibuat. Orang-orang pun akan dengan mudah memahami denah atau peta dibandingkan gambar 2D. Profesor William Faris, Universitas Cambridge, adalah orang pertama yang menetapkan aturan untuk menggambar isometrik ketika dia menerbitkan makalah berjudul On Isometric Perspective pada tahun 1822. Namun, gambar isometrik dan aksonometrik sebelumnya ditemukan dalam seni Tiongkok kuno. Contohnya bisa ditemukan di sepanjang sungai selama festival Qingming. Adapun beberapa contoh gambar isometrik yang antara lainnya adalah untuk yang pertama adalah peta spektrum London. Ilustrator dan direktur seni Mauko membuat peta isometrik ini untuk mewakili area di sekitar gedung spektrum di London. Gambar ini menunjukkan jalan utama dan landmark untuk membantu orang mengorientasikan diri mereka sendiri. Untuk yang kedua adalah blok kantor Silicon Hills. Desain ini dibuat untuk sebuah artikel di The California Sunday Magazine berjudul The Tech Revolt dan mengeksplorasi aktivisme politik di industri teknologi. Di dalamnya, ilustrator Tim Peacock menggunakan proyeksi isometrik sebagai cara mengungkapkan cara kerja bagian dalam blok kantor Silicon Hills.
Untuk yang ketiga adalah isometric cycle. MC Escher mungkin adalah raja menggunakan proyeksi isometrik dalam karya seninya. Penggunaan geometri paralelnya untuk menggambarkan tangga yang membingungkan yang tidak mengarah kemana-mana akan sangat familiar bagi kebanyakan orang. Dalam cycle 1938 jelas terlihat bagaimana gambar isometrik masuk ke dalam karyanya, mulai dari pola di lapangan hingga penggunaan kubus yang berubah menjadi undakan. Untuk yang terakhir adalah isometrik dalam game. Sebenarnya masih banyak contoh gambar isometrik yang ditemukan dalam keseharian. Salah satunya game seluler terkenal, Farmville, yang sering menggunakan teknik ini karena objek yang digambar secara isometrik lebih mudah dibuat, menggunakan lebih sedikit daya komputasi dan lebih sedikit baterai. Oke, lanjut. Selalu ada tren baru dalam dunia desain. Isometric design adalah salah satu tren yang kini sedang diperbincangkan oleh banyak desainer. Kata Rooney 2022 menyebutkan bahwa isometric design adalah cara untuk merepresentasikan objek 3D dalam kurung 3 dimensi dengan mengikuti pengukuran yang tepat. Mengapa perlu ukuran yang akurat? Pasalnya, isometrik sendiri memiliki arti ukuran yang sama. Saat membuat desain dengan teknik ini, ketiga sumbu yaitu seperti yang pertama, lebar, tinggi, dan kedalaman haruslah sama. Idealnya, ketiga sumbu tersebut harus berpotongan di sudut 120 derajat. Jadi, bisa dibilang bahwa isometric design adalah objek yang bukan berbentuk 3D yang asli karena dibuat dalam 2D, dalam kurung 2 dimensi. Hasil visualnya terlihat lebih menarik dan mudah dipahami oleh pengguna. Pasalnya, ada penambahan unsur kedalaman atau depth yang tidak dimiliki desain 2D. Selain itu, keuntungan menggunakan desain isometrik dibandingkan pakai desain flat 2D adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, desain isometrik menambahkan kedalaman buat ikon-ikon yang ditampilkan. Tampilan mereka jadi kelihatan lebih menonjol, beda dari desain 2D yang kelihatan flat. Untuk yang kedua, teman-teman
juga bisa mendapatkan perspektif yang lebih menarik dari jenis desain isometrik. Beda dengan desain 2D yang membatasi pengalaman visual Anda, maka desain isometrik bisa menghadirkan gaya desain yang sederhana tetapi kelihatan lebih dinamis. Penerapan pendekatan isometrik desain ini dapat teman-teman gunakan untuk membuat desain slide presentasi Anda. Teman-teman dapat gunakan gambar isometrik untuk membuat slide presentasi dengan cara yang mudah. Mari kita ikuti langkah-langkah membuat slide presentasi dengan pendekatan isometric design. Langkah yang ke-1 atau yang pertama, gunakan gambar isometrik yang relevan. Teman-teman tidak perlu membuat gambar isometrik sendiri dengan menggunakan shape atau garis. Teman-teman dapat menggunakan cara cerdas dengan mendownload gambar isometrik dari web yang menyediakan lisensi yang gratis. Misalnya, teman-teman ingin membuat slide yang dapat menjelaskan perbaikan berkelanjutan yang dapat dilakukan di industri. Untuk itu, Anda dapat mencari gambar isometrik yang relevan, yaitu terkait pabrik. Teman-teman bisa mencarinya di prefix.com, namun teman-teman perlu memperhatikan lisensinya. Gambar isometrik tersebut free for personal and commercial purpose with attribution. Artinya, teman-teman bebas menggunakan gambar isometrik tersebut untuk tujuan pribadi dan komersial dengan memberikan atribusi. Atribusinya perlu teman-teman cantumkan di slide presentasi yang teman-teman buat. Misalnya dengan menyebutkan sumbernya yang berasal dari https://www.freepik.com. Gambar isometrik yang teman-teman download dari prefix.com ada dua pilihan, yaitu PNG atau SVG. Jika teman-teman mau mengedit file tersebut dan menggunakan PowerPoint versi 2013, maka teman-teman bisa pilih SVG. Untuk mengedit file tersebut di PowerPoint versi 2013, maka teman-teman perlu merubahnya menjadi file IMF atau WMF dengan menggunakan www.cloudconvert.com. Setelah itu, teman-teman dapat memindahkan file gambar tersebut ke PowerPoint.
Untuk menjadi gambar yang dapat diedit, maka teman-teman blok gambar tersebut di PowerPoint dan teman-teman ungroup sebanyak 2 kali. Hasilnya teman-teman dapat mengedit file tersebut. Teman-teman dapat menghilangkan elemen yang teman-teman tidak perlukan dan teman-teman dapat mengubah warnanya. Sementara itu, jika teman-teman menggunakan PowerPoint versi 2019 dengan memilih file SVG dari Prefix, maka teman-teman tinggal memindahkan file gambar tersebut ke PowerPoint. Untuk menjadi gambar yang dapat diedit, maka teman-teman harus memblok gambar tersebut di PowerPoint dan teman-teman ungroup sebanyak 2 kali. Hasilnya teman-teman dapat mengedit file tersebut. Teman-teman dapat menghilangkan elemen yang teman-teman tidak perlukan dan teman-teman dapat mengubah warnanya. Untuk langkah yang kedua, masukkan teks terkait yang sudah teman-teman buat. Setelah teman-teman memasukkan gambar, maka teman-teman dapat memasukkan teks yang telah teman-teman siapkan. Untuk itu, teman-teman perlu memperhatikan ukuran teksnya dengan menggunakan golden ratio. Jika body text menggunakan ukuran font 20, maka judul slide ukurannya 1,6 dibulatkan Audio preview. kali 20 sama dengan 32. Selain itu, teman-teman juga perlu memperhatikan warna font yang mesti selaras dengan warna gambar isometriknya. Dan juga teman-teman perlu memperhatikan warna background agar tampak kontras dengan warna gambar isometrik dan font. Berikut ini slide presentasi yang sudah dimasukkan teks yang terkait. Continuous improvement di lingkungan industri. Untuk gambar bisa dilihat sendiri. Pendekatan isometric design untuk membuat slide presentasi menawarkan jangkauan kreativitas yang lebih luas buat teman-teman. Tetapi bukan berarti teman-teman bisa menambahkan rincian yang terlalu banyak. Soalnya hal tersebut justru akan membuat hasil akhir slide presentasi teman-teman kelihatan terlalu ramai dan membingungkan. Supaya desain isometris teman-teman kelihatan lebih elegan, maka gunakan tipografi yang sederhana dengan pemilihan warnanya yang tepat dan juga warna background. Audio preview. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila dalam penyampaian saya kurang sempurna, mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.